Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Kita mulai untuk kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita angkat lagu pujian kita dari nomor 164, Naungan Jiwaku. Ku aman dan tentram. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini, yang sakit, yang malas, yang mundur. Biar Engkau berkati yang malas sehingga tarik hati mereka sehingga kembali untuk mau bersekutu bersama dengan kami. Yang sakit biar Engkau jamah sehingga kembali pulih dan kembali dapat bersekutu dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari nomor 267. Saya undang untuk bangkit berdiri. 267, Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. 3. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Masih tetap berdiri, kita akan duduk. Mari kita angkat lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari nomor 138, Sungguh Lembut Suara Yesus. Sungguh lembut suara Yesus, sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi Engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu, sambutan bagi Engkau. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, orang berdosa pulang. 4. Mari demi perjanjian setia bagi aku dan Engkau, walau berdoa terimalah kasih-Nya bagi aku dan Engkau.
memanggil orang berdosa pulang. Untuk doa firman Tuhan, minta Bapak Agung untuk pimpin kita dalam doa. Baik, firman Tuhan diambil dari Rut pasal 2. Saya tidak berkhotbah sepanjang ayat semuanya. Khotbah saya diambil Rut pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tema khotbah saya pada pagi ini adalah berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Memang situasi dan kondisi kita pada hari ini dan sudah berlangsung hampir 2 tahun sampai saat ini kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang menyedihkan. Hampir tiap hari kita menerima pemberitahuan, notifikasi orang meninggal. Dan setiap kali saya membuka Facebook, selalu ada informasi orang-orang meninggal. Dan kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan mereka meninggal karena COVID. Situasi memang menggoncangkan dunia, bukan hanya di Indonesia, di hampir semua negara mengalami kesukaran, kesulitan, wabah, penyakit, dan bahkan sampai meninggal. Saudara, banyak orang pada masa kini yang merasa down, yang merasa kecewa, marah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kondisinya memang membuat mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Sekarang pemerintah memberlakukan PPKM level 4. Sebelumnya PPKM darurat. Kemudian PPKM level 4 dan diperpanjang sampai hari Senin besok. Dan kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Nanti kita akan dengar laporan dari pemerintah ya. Bagaimana hasilnya? Apakah ada kemajuan yang positif? Apakah bisa dikendalikan dan sebagainya? Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah tidak pernah berjanji untuk membebaskan kita dari masalah. Selama kita di dunia ini, selama kita hidup di bumi ini, tidak ada ayat dalam Alkitab bahwa Dia berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, bahwa kita bebas dari masalah. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun, dia harus berjuang menghadapi masalah. Tapi satu hal yang Dia berjanji, saudara. Tuhan berjanji untuk menyertai kita melalui masalah-masalah itu. Memang dia tidak berjanji bahwa kita bebas dari masalah, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita melalui masalah-masalah itu. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ada alasan untuk itu, saudara. Sebelum Allah mengubah keadaan-keadaan kita, Dia ingin mengubah hati kita.
Mengubah keadaan itu mudah bagi Tuhan. Kita pernah lihat ya, bagaimana Yesus menghentikan danau Topan yang mengamuk. Dia menghentikan dengan sekata dua kata, dan danau itu tenang. Itu mudah bagi Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menenangkan orang yang kerasukan setan. Dia tinggal sepatah kata mengusir keluar roh jahat dari tubuh orang itu. Dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana orang yang sakit, demam, dan berbagai penyakit dengan mudah disembuhkan. Jadi mudah bagi Allah untuk mengubah keadaan kita. Itu tidak terlalu sulit bagi Dia. Tetapi sebelum Dia mengubah keadaan-keadaan kita, Dia mau mengubah hati kita. Hati kita adalah bagian yang sulit untuk diubah. Hati manusia menurut Alkitab keras seperti batu. Hati kita cenderung kepada pemberontakan. Hati kita cenderung kepada melawan kehendak Tuhan. Dan itu yang menjadi perhatiannya. Dia ingin mengubah hati kita. Saudara, kita melihat dalam kehidupan Rut, banyak tragedi terjadi dalam hidup Rut. Tragedi yang dialami ketika suaminya meninggal. Memang awalnya mertuanya meninggal, tapi kemudian suaminya meninggal. Saudara iparnya juga meninggal. Ini sesuatu yang menyedihkan. Dan Rut harus meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya. Dan dia meninggalkan kepercayaannya, Allah-Allahnya. Dia memutuskan, dia mau percaya kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Dan karena keputusan Rut itu, di mana dia sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan Allah-Allahnya, Allah-Allah berhala ya, dan dia mengikuti Allah yang hidup. Allah mulai bekerja di dalam kehidupan Rut. Dan kita melihat nanti bagaimana Rut mempengaruhi Naomi, mertuanya, untuk kebaikan. Dan bagaimana Rut dipakai Allah untuk memenuhi suatu janji yang diberikan kepada Abraham, yaitu oleh keturunanmu bangsa akan mendapat berkat. Yaitu dari Rutlah kelahiran Mesias, anak Allah. Tapi kisahnya dimulai dengan tragedi. Tragedi yang dialami, yaitu kematian suaminya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan suaminya meninggal. Tetapi karena sikap Rut yang mengambil keputusan untuk berjalan dengan iman, akibatnya tragedi berubah menjadi berkat. Hati yang hancur berubah menjadi sukacita. Air mata berubah menjadi kebahagiaan. Nah, saudara, mengapa keadaan Rut berubah? Kuncinya adalah, jawabannya adalah karena Rut berjalan dengan iman. 3 kali Paulus mengatakan di dalam suratnya, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Orang benar hidup karena percaya kepada janji Allah, percaya bahwa Allah memelihara dia. Orang benar hidup oleh iman, artinya dia mengikuti kehendak Allah, rencana Allah. Dan mengapa Paulus berkata orang benar akan hidup oleh iman?
Alasannya adalah karena berjalan dengan iman itu menyenangkan Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya berjalan dengan iman? Apa artinya? Nah, berjalan dengan iman dapat diilustrasikan dengan indah dalam kehidupan Rut. Ada suatu ilustrasi yang pas, yang tepat, bagaimana saudara dan saya berjalan dengan iman. Di sini ada 3 poin yang menjadi ilustrasi yang praktis dan tepat apa artinya hidup dengan iman. Nah, mari kita melihat yang pertama. Apa yang kita lihat di dalam kitab Rut ini hanyalah ilustrasi, contoh bagaimana seseorang berjalan dengan iman. Yang pertama, iman dibangun atas janji Allah yang tersedia. Saudara, iman memang tidak hanya berkenaan dengan iman yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa kita. Orang percaya hidup dengan iman. Alkitab adalah sumber iman yang mana kita sedang berjalan. Jadi, seperti khotbah saya beberapa minggu lalu, Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, firman itu tidak menerangi seluruh kawasan. Dia hanya menerangi jalan kita. Karena dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, hidup dengan iman artinya bahwa kita mengikuti sumber iman. Sumber iman itu adalah Alkitab, firman Allah. Jadi kita belajar dari Alkitab, janji Allah yang tersedia. Saya pikir alasan mengapa banyak orang Kristen memiliki iman yang lemah, memiliki iman yang gampang goyah, karena orang Kristen menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton televisi, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Android-nya, mungkin lebih banyak waktu dihabiskan dengan media sosial dan sebagainya. Jangan salah paham, bukan itu tidak dilarang ya, bukan itu dosa, tidak. Hanya perbandingan waktunya. Kita memiliki banyak waktu dengan Android kita, gadget kita, HP kita, tapi kita tidak ada waktu sedikit pun untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab adalah sumber iman. Jadi kalau kita tidak membaca Alkitab kita jarang mendengar firman Allah, maka iman itu yang ada dalam diri kita menjadi lemah. Hasilnya adalah iman yang lemah. Dan kalau orang imannya lemah, maka dia tidak sepenuhnya yakin akan kuasa Allah yang luar biasa. Kalau orang imannya lemah, dia tidak sepenuhnya yakin akan kasih dan belas kasihan Allah. Dan kalau orang imannya lemah, dia tidak bisa yakin akan janji-janji Allah yang berharga untuk memenuhi keperluan mereka. Tidak ada keyakinan yang kuat di dalam dirinya. Mengapa? Karena imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena dia jauh dari sumbernya, yaitu Alkitab, firman Allah.
Mungkin banyak orang hanya besar mulut ya. Mungkin banyak orang hanya latah mengucapkan hal-hal rohani, berkata-kata rohani, tapi dengan maksud yang tidak rohani. Mungkin orang hanya sesumbar saja, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya mereka tidak yakin. Dan itulah yang menjadi penyebab mengapa kehidupan mereka tidak diubah. Di dalam Rut pasal 2 ayat 2 kita lihat sebentar. Dikatakan maka Rut perempuan Moab itu. Ini Rut orang yang berasal dari Moab, penyembah berhala, tetapi dia memutuskan untuk mengikuti Allah yang dipercaya orang Yahudi, orang Israel. Dikatakan maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara, Rut berkata kepada Naomi, saya mau keluar, saya mau memungut jelai-jelai di belakang orang yang murah hati padaku. Apa yang Rut lakukan ini sebenarnya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan janji Allah. Coba buka Imamat 19 ayat 9. Sudah ada jauh sebelum Rut lahir, jauh sebelum Rut menjadi percaya kepada Allah. Itu sudah ada hukum Taurat ya. Dikatakan ayat 9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan sudah kasih perintah. Orang yang sedang menuai, panen, ya, kalau ada yang berjatuhan jangan dipungut, ya. Itu untuk orang-orang. Saudara, apakah Rut memenuhi syarat nggak untuk datang ke ladang memungut panen yang jatuh? Memenuhi syarat. Kenapa? Pertama, Rut adalah seorang janda. Rut seorang yang miskin. Dia nggak punya apa-apa lagi di situ. Dia di negeri asing dan dia orang asing. Dan ada firman Tuhan yang memerintahkan supaya orang yang panen itu, kalau ada yang jatuhan, jangan dipungut. Biarkan itu buat orang-orang miskin dan orang asing. Rut percaya kepada pemeliharaan Allah. Rut memerlukan persediaan Allah. Imannya dibangun dengan sungguh-sungguh atas janji persediaan Allah. Rut mengikuti firman Allah. Saudara, kita berjalan dengan iman, bukan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak berjalan di dalam ruang yang hampa, yang kosong, yang gelap. Iman itu ada dasarnya, yaitu percaya pada persediaan Allah. Iman itu bukan meloncat dalam kegelapan ya. Jadi misalnya gini, apapun, kalau saudara ada orang sakit, saya sering dengar ya, percaya, beriman, sungguh-sungguh Allah pasti sembuhkan. Saudara, apakah Allah menyembuhkan semua sakit? Ada janjinya dalam Alkitab, saudara. Tapi kenapa dia berkata percaya? Allah pasti, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat. Betul, Allah itu hebat. Betul, Allah itu luar biasa. Tapi Allah tidak berjanji bahwa semua penyakit dia sembuhkan, bukan? Itu tergantung pada kehendaknya. Makanya Yesus mengajar kita berdoa, jadilah kehendakmu.
Jadi ini bukan iman. Memang kadang-kadang berpikiran positif dengan iman itu beda tipis ya. Oke. Orang Kristen tidak diajar untuk berpikiran positif, tapi berpikir benar. Berpikir positif dengan berpikir benar itu beda, ya. Beda. Itu dalam Filipi pasal 4 ya. Semua yang baik, pikirkan semuanya itu. Pikirkan yang benar, bukan yang positif. Saudara, kalau kita berkata kita beriman, harus ada dasar janji Allah. Ada dasarnya janji Allah. Saya pernah melihat mengupload di Facebook ya. Ada seorang bapak ya sudah duduk di trotoar di jalan raya yang berlubang, jalan raya berlubang itu musim hujan tergenang air. Jadi bapak itu mancing di situ dan dia berkata yang penting beriman. Nah, saya bertanya, yang penting beriman. Apakah dengan dia beriman kepada apa dan siapa? Jelas di situ tidak ada ikan. Itu cuman selokan air yang yang tergenang. Tapi dia berkata yang penting beriman. Saya sering orang mendengarkan itu ya. Saya sering orang bicara itu. Yang penting beriman. Beriman aja. Pasti sembuh. Beriman aja. Pasti sukses. Tapi pertanyaannya, apakah Allah menjanjikan itu? Allah memang menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita. Oh, pasti. Ya. Saudara, kadang-kadang kita masih berdoa ya, Tuhan sertailah kami, padahal Dia sudah berjanji, betul, bahwa Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Apa yang dijanjikan Allah itu yang kita minta. Harusnya kita beriman pada janji Allah itu. Jadi Ruth berjalan dengan iman dia, keyakinan dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia pergi ke ladang, dia orang miskin, dia seorang janda, orang asing, dia memungut jelajah bukit yang jatuh, itu sesuai dengan janji Allah. Sekali lagi, iman dibangun atas dasar janji Allah. Itu artinya berjalan dengan iman. Yang kedua, kita melihat satu ilustrasi yang baik sekali di sini tentang berjalan dengan iman. Iman bertindak berdasarkan janji Allah. Bertindak berdasarkan janji Allah. Saudara, ada pepatah Latin yang kuno yang mengatakan Tuhan tidak menolong yang kosong. Artinya, saudara dan saya tidak bisa atau tidak perlu buang-buang waktu dengan berdoa supaya Allah menyediakan kebutuhanmu apabila saudara malas untuk mencari pekerjaan. Misalnya gini, kita percaya Allah memelihara kita. Kita percaya Allah menyertai kita. Kita hanya berdoa, Tuhan, berikan pekerjaan yang baik. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berbuat apapun. Tidak melakukan apa-apa. Kita malas. Artinya kita sebenarnya sedang membuang-buang waktu. Kalau ada orang Kristen yang sampai hidupnya kelaparan, bukan karena Allah tidak memelihara dia, tapi karena dia malas. Itulah sebabnya Rasul Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus menulis dalam 2 Tesalonika pasal 3:10. Dia berkata, orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jangan makan. Tapi faktanya, orang yang gak bekerja justru yang paling banyak makan. Padahal Alkitab bilang, kalau dia tidak bekerja, janganlah dia makan.
Apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 6 ayat 33? Siapa menghafal Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ada kata carilah, bukan? Hah? Kata carilah itu suatu perbuatan, suatu tindakan. Jadi bukan pasif ya. Bukan. Carilah. Kita berdoa supaya orang tua kita disembuhkan. Kita berdoa supaya anak kita sembuh dari sakitnya. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya percaya Allah akan sembuhkan. Tapi perintah firman Tuhan, carilah, bertindaklah. Jadi berjalan dengan iman, artinya iman itu dibangun atas dasar janji Allah yang tersedia. Yang kedua, iman itu bertindak berdasarkan janji Allah. Kebenaran bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita dan memelihara kita ketika kita beriman kepadanya dan berusaha melakukan kehendaknya. Tetapi ini tidak memberi kita hak untuk menjadi lintah darat. Seseorang yang malas dan tidak bekerja apapun, tidak mau melakukan apapun, bagaimana dia bisa menikmati janji Allah? Iman bertindak berdasarkan janji Allah. Ruth mengerti kebenaran ini. Dia sudah datang dan percaya kepada Tuhan Allah. Dia beriman kepada Allah. Dan Ruth bertindak sekarang. Dia tidak duduk di sekelilingnya seperti bayi yang menantikan Allah untuk memberi mereka makan. Dia pergi untuk bekerja. Dia ada iman di dalam persediaan Allah. Tetapi kebenaran iman selalu akan ada hasil dalam pelayanan. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Seringkali kita berdoa memohon Allah supaya bekerja untuk kita dalam segala sesuatu yang Allah telah perintahkan untuk melakukan. Kadang-kadang jemaat berdoa, kiranya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang tersesat, supaya ada jiwa yang diselamatkan dalam gereja kita. Tetapi itu doa yang baik ya. Doa yang baik adalah kita berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang percaya kepada Yesus. Tetapi Allah juga memberitahu kita dalam Lukas 14 ayat 23. Saya akan bacakan ya. Dengan cepat. Lukas 14 ayat 23. Dikatakan di situ, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Artinya apa? Kita berdoa supaya ada orang yang percaya Yesus diselamatkan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk bersaksi. Kita tidak memberitakan Injil. Kita tidak berusaha membagi kabar baik Injil kepada orang itu. Bersaksi. Iman yang benar, saudara, tidak mengambil janji-janji Allah dan kemudian duduk menunggu. Menunggu akan dipenuhi. Iman yang benar justru mengambil janji-janji Allah dan bertindak berdasarkan janji tersebut. Saya sudah lama menjadi orang percaya. Sebelum saya menikah, saya sudah menjadi orang percaya. Sebelum saya kuliah, saya sudah menjadi orang percaya. Bahkan ketika saya masih anak-anak sekolah minggu. Saya masih ingat bulan Juli. Tanggalnya antara 15 sampai 21. Bulan Juli. Tahun 1980-an.
saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya pribadi. Waktu itu saya masih anak-anak. Dan sejak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dan hingga sekarang saya sudah punya keluarga. Anak-anak sudah mulai besar. Saya melihat bagaimana janji Allah terpenuhi dalam kehidupan orang percaya. Allah setia kepada janjinya. Allah setia pada janjinya. Waktu dia berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Allah setia pada janjinya kalau dia akan mencurahkan berkat-berkat. Kalau kita membawa persembahan dan persepuluhan kepadanya. Saya sudah melihat ke belakang. Walaupun kehidupan kami sangat sulit, banyak masalah keuangan, ekonomi, tapi kalau saya bisa melihat ke belakang, bahwa saya bisa melalui itu karena penyertaan Allah dalam hidup kami. Karena penyertaan Tuhan. Dia setia pada janjinya. Dia menjaga, dia melindungi, dia tidak akan membiarkan kita. Memang ada saat-saatnya sulit dalam hidup kami ya. Ada saat-saat sulit di mana saya hampir mau menyerah. Tapi saya melihat kembali sekarang. Sampai hari ini Allah menolong kita. Dan dia tetap menolong kita. Saudara, iman yang benar mengambil janji-janji Allah. Dan bertindak berdasarkan janji tersebut. Rut tahu itu. Rut tahu bagaimana berjalan dengan iman. Dan dia menjadi ilustrasi bagi kita. Tentang berjalan dengan iman. Rut imannya dibangun atas janji Allah yang tersedia. Iman Rut bertindak sesuai dengan janji Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir ya. Iman mengikuti pimpinan Tuhan. Sekarang kita dalam keadaan sulit. Dalam kehidupan kita. Saya sudah melihat teman-teman saya yang hidupnya menyedihkan. Mereka tidak memiliki uang cukup untuk pemasukan buat kebutuhan keluarganya. Bahkan teman saya, saudara, dia harus nge-grab tanya ekstra karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidupnya bergantung kepada dia. Dan saya kasihan dengan dia. Saya simpatik dengan usaha kerja keras dia. Dan saya melihat juga banyak orang-orang kita kasihi kehilangan keluarga mereka karena COVID. Pasti itu menyedihkan. Ya. Kami bersyukur memang dalam keluarga kami baik-baik saja. Tapi itu tidak jaminan ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang jelas banyak hal sulit, banyak hal tragedi yang terjadi di sekitar kita. Dan pemerintah juga mengalami kesulitan yang amat sangat besar. Pemerintah perlu kita doakan. Bukan kita caci maki, bukan kita serang. Mereka begitu pusing memikirkan kondisinya antara ekonomi dan kesehatan. Banyak anggaran kita, anggaran negara yang sudah terpakai tanpa ada kembali karena dipakai untuk kemanusiaan. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus berkata, kita hidup tidak berdasarkan penglihatan, kita hidup dengan iman. Memang apa yang kita lihat sekarang gimana? Buruk ya. Menakutkan. Seakan-akan tidak ada masa depan. Seakan-akan hidup kita mau runtuh. Bahkan sudah ada yang mau pasang bendera putih. Artinya sudah nyerah. Sudah gak sanggup. Tapi kita orang percaya. Kita tidak hidup berdasarkan penglihatan. Walaupun kalau orang hidup berdasarkan penglihatan itu, kalau kelihatannya baik-baik saja,
nyaman, wah dia sukacita ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau yang dia lihat itu buruk, maka dia merasa murung. Tapi Paulus bilang, kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan itulah yang terjadi dengan Rut dalam ayat 3. Lihat. Rut pasal 2, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Rut tiba di suatu ladang. Dia tidak tahu ladang siapa ini. Pokoknya dia pergi saja. Dia pergi ke ladang. Dan dia tiba di suatu ladang tertentu dan mulai bekerja. Penuai yang dibayar, karena pemilik ladang itu nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus merekrut banyak orang untuk menuai di ladang ya. Itu seperti yang terjadi di sawah-sawah dimanapun ya. Dan jadi saudara, penuai yang dibayar akan melalui ladang mengambil hasil panen itu. Dan waktu mereka mengambil hasil panen itu, di belakang si penuai akan datang pemungut-pemungut, yaitu orang miskin, janda, atau orang asing. Bukan hanya Rut ya, masih ada yang lain. Di belakang mereka akan datang pemungut-pemungut mengambil panen yang jatuh dan yang ditinggalkan. Jadi waktu panen itu jatuh, si penuai ini enggak, Allah memerintahkan supaya dia jangan mengambil lagi, biarkan saja. Itu menjadi hak orang miskin, ya, orang asing. Nah, Rut bergabung dengan pemungut-pemungut yang lainnya. Pemungut-pemungut yang lain itu artinya miskin, janda, dan orang asing. Tetapi ladang yang mana dia bekerja, ladang di mana dia memungut tuaian yang jatuh, kelihatannya kebetulan, karena itu ladang milik Boas. Di next time, di waktu berikutnya, Boaslah yang akan menjadi suaminya. Tapi Rut tidak tahu itu. Bagi Rut itu kebetulan. Tapi kita tidak tahu bahwa Allah sedang memimpin Rut untuk bertemu dengan Boas. Rut tidak tahu ladang itu milik Boas. Dan kita tahu kisahnya akhirnya. Boas jatuh cinta kepada Rut, dan Rut jatuh cinta kepada Boas, dan mereka menikah. Saudara, secara manusia itu adalah nasib, kebetulan atau keberuntungan. Tetapi dengan mata iman kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Rut dalam kehendaknya untuk bertemu dengan Boas. Saudara, ada dua cara Allah memimpin kita. Pertama dengan firman-Nya. Dia pakai firman Tuhan. Kita ikut firman Tuhan. Saya sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau saudara orang percaya, pasti saudara tidak puas ya. Karena Tuhan mau kita berkumpul dan bersekutu. Nah, waktu kita membaca Alkitab, kita belajar prinsip-prinsip Allah. Kemudian kita akan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Allah. Kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menekankan, mengesankan kita jalan mana yang seharusnya kita lalui. Roh Kudus akan menaruh orang-orang di dalam jalan kita yang akan menasihati kita ke jalan mana yang harus kita lalui. Jadi bukan kebetulan kalau ada orang yang akan menasihati kita. Bisa saja itu Tuhan meletakkan orang itu dalam hidup kita untuk menasihati kita. Tuhan menggunakan keadaan-keadaan kita untuk
menunjukkan kepada kita jalan mana yang seharusnya kita lalui. Itulah sebabnya mengapa setiap hari kita seharusnya menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus dan meminta supaya Roh Kudus memimpin dan membimbing dan mengarahkan langkah kita. Orang-orang Kristen yang ingin melihat pekerjaan Allah dalam kehidupannya harus datang dengan kesadaran bahwa itu Tuhan Allah yang sedang memimpin langkah-langkahnya. Jadi saudara, itulah berjalan dengan iman. Saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Apabila saudara ingin melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita, apabila kita rindu melihat tangan Allah bekerja di dalam keadaan-keadaan hidup kita untuk menyelesaikan rencana dan tujuannya, kita mesti belajar berjalan dengan iman sebagaimana firman Allah memerintahkannya. Apa artinya berjalan dengan iman? Artinya kita percaya pada janji Allah. Jangan lihat sekeliling kita, percaya saja pada janji Allah. Waktu Petrus ya, di malam hari bertemu Yesus berjalan di atas air. Tuhan berkata, marilah. Sementara Petrus memandang kepada Yesus ya, dia hanya memandang Yesus, percaya pada Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus sudah melihat sekelilingnya, bagaimana badai, taupan, angin yang kencang, Petrus menjadi takut. Dan Petrus mulai tenggelam. Itu contoh yang baik bagi kita ya. Kita seharusnya percaya pada janji Allah. Tidak usah melihat keadaan kita. Percaya saja pada janji Allah. Yang kedua, kita bertindak berdasarkan janji-janji Allah. Bukan berdasarkan bintang saudara, Taurus, Virgo, kemudian kita baca hari ini jangan bertemu dengan orang. Lalu kita nggak ketemu orang. Hari ini bisnis Anda akan menyenangkan atau rugi. Kita tidak berjalan berdasarkan ramalan. Kita bertindak berdasarkan janji-janji Allah. Dan yang ketiga, kita mengikuti pimpinan Allah. Saya sebagai pendeta ya, saya mempertimbangkan mengapa saudara datang ke gereja. Tidak mungkin saya menyuruh saudara ke gereja dalam situasi ini dan kemudian saudara akan ada tidak. Saya mengikuti pimpinan Tuhan. Saya mau saudara jangan terlalu lama. Karena saya paham, kebaktian secara online itu terbatas sifatnya. Kita tidak sungguh-sungguh berada di dalamnya. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Saya tidak bicara mengenai keselamatan. Karena memang waktu kita beriman pada Yesus kita diselamatkan. Tapi ini percayakan beriman dalam hidup kita sehari-hari. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Allah cukup untuk berjalan dengan iman? Cukup dengan janji Allah. Kita hidup berdasarkan janji Allah. Itu saja. Semoga kiranya Allah menolong kita belajar dengan iman. Sebagaimana kita temukan melalui ilustrasi kehidupan Ruth di sini. Percaya pada janji Allah, bertindak berdasarkan janji Allah, ya, dan ikut pimpinan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran ini. Dalam situasi yang sulit,
situasi yang menggoncangkan, banyak tragedi di sekeliling kami. Kami percaya pada janji Tuhan. Kami bertindak berdasarkan janji Tuhan. Dan kami ikut pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Erik ya. Terima kasih untuk Bapak Yakub untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita angkat lagu pujian sambil mengantar kita persembahan dari nomor 192. Nyalakan seluruh rahmat. Rahmat Bapa terus bercahaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagilah gelap. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan kelap-kelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Dua, gelap gulita kuasa dosa, topan hidup menggempur. Terdengar cerita jiwa dalam ombak mendebur. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan kelap-kelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Tiga, nyala suluhmu tinggikan bagi yang hampir lemas. Tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekas. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan kelap-kelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Dan saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Untuk doa penutup, minta Bapak Yakub untuk memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sebagai jemaat sudah berkumpul, dan kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah